Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lingga Buana PGRI dengan NIM 101230045. Di sini saya akan membahas sedikit tentang teori konsumsi dalam materi teori ekonomi makro. Pengertian konsumsi. Konsumsi ini didefinisikan sebagai total pengeluaran untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama jangka waktu tertentu. Secara umum, konsumsi ini dibagi atas dua jenis, yaitu konsumsi pemerintah dan juga konsumsi rumah tangga. Tapi sekarang saya akan fokus kepada konsumsi rumah tangga. Alasan fokus kepada konsumsi rumah tangga, yang pertama itu porsi yang sangat dominan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki bagian terbesar dalam total pengeluaran agregat suatu negara. Contohnya, di Indonesia pada tahun 1996, porsinya ini mencapai 60%, sementara konsumsi pemerintah 10-20%. Karena porsinya yang sangat besar, fluktuasi pada konsumsi rumah tangga akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap stabilitas perekonomian. Yang kedua, sifat yang endogen dan dapat dimodelkan. Besarnya konsumsi rumah tangga sangat terkait dengan faktor-faktor ekonomi lain, seperti pendapatan dan juga suku bunga. Yang ketiga, dinamika dan relevansinya yang terus berlanjut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama dari faktor ekonomi. Pertama ada pendapatan rumah tangga atau household income. Secara umum, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula tingkat konsumsinya. Yang kedua, kekayaan rumah tangga atau household wealth. Kekayaan, baik berupa aset real maupun finansial, dapat meningkatkan konsumsi. Aset-aset ini menghasilkan pendapatan tambahan yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, dari tingkat bunga atau interest rate. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi keinginan untuk berkonsumsi. Yang keempat, perkiraan tentang masa depan atau household expectation about the future. Jika memperkirakan masa depan yang cerah, misalnya pekerjaan yang stabil, gaji yang naik, maka akan lebih leluasa berbelanja. Jika mempertimbangkan masa depan yang suram, maka akan cenderung menahan pengeluaran. Lalu yang kedua itu ada faktor demografi. Faktor demografi yang pertama dari jumlah penduduk. Semakin besar total konsumsi agregat suatu negara, meskipun konsumsi per kapitanya mungkin rendah. Yang kedua, komposisi penduduk. Dimulai dari usia, yaitu proporsi penduduk usia produktif di 15 tahun hingga 64 tahun yang besar dan memiliki pekerjaan dengan upah baik akan mendorong konsumsi yang tinggi. Dari pendidikan, yang tingkat pendidikannya lebih tinggi cenderung memiliki kebutuhan hidup yang lebih kompleks. Dari secara wilayah, masyarakat perkotaan itu biasanya lebih konsumtif. Lalu ada faktor non-ekonomi. Faktor sosial budaya, perubahan gaya hidup, etika, dan tata nilai dalam masyarakat dapat mendorong perubahan perilaku konsumsi. Selanjutnya akan dibahas tentang pengantar teori konsumsi Keynes. Keynes berpendapat bahwa konsumsi saat ini terutama ditentukan oleh pendapatan disposable saat ini. Ini teorinya adalah bahwa pola yang sistematis dan dapat diprediksi dalam cara berumah tangga mengalokasikan pendapat untuk konsumsi. Fungsi konsumsi Keynesian. Keynes merumuskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan di sebuah fungsi linear. Berikut ini ada contoh rumusnya, di mana konsumsi sama dengan konsumsi otonomus ditambah dengan marginal propensity to consume atau MPC dengan pendapatan disposable. Kecenderungan MPC. Kecenderungan mengonsumsi marginal adalah konsep kunci yang mengukur seberapa sensitif konsumsi terhadap perubahan. MPC didefinisikan sebagai rasio antara perubahan konsumsi dan perubahan pendapat disposable. Yang kedua ada kecenderungan APC. Selain MPC, Keynes memperkenalkan APC atau Average Propensity to Consume yang mengukur proporsi total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi.
Berikut ini ada hubungan antara pendapatan disposable dan konsumsi, lalu ada MPC dengan APC. Di gambar yang kedua juga ada kurva MPC dan APC. Selanjutnya, ada hubungan antara konsumsi dan tabungan. Keynes mengaitkan konsumsi langsung dengan tabungan karena pendapatan disposable hanya dapat dialokasikan untuk dua tujuan ini. Maka berlaku identitas YD sama dengan C ditambah S. Dari identitas ini, kita dapat turunkan hubungan penting antara kecenderungan mengonsumsi dan menabung. Implikasi teoritisnya sangat penting. Pada negara miskin, MPC mendekati 1 dan MPS sangat kecil, sehingga kemampuan menabung domestik terbatas. Sebaliknya, negara maju, MPC yang lebih kecil berarti MPS-nya lebih besar, sehingga mereka memiliki kemampuan internal yang lebih kuat untuk membiayai investasi. Kesimpulan dari teori ini adalah konsumsi rumah tangga itu sebagai penggerak utama perekonomian, menyumbang 60 hingga 70% dari pengeluaran agregat. Besarnya dipengaruhi secara kompleks oleh faktor ekonomi, seperti pendapatan dan suku bunga, demografi, serta sosial budaya. Teori Keynes memberikan modal dasar untuk memahami perilaku ini, menunjukkan hubungan sistematis antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan melalui konsep MPC dan APC. Pemahaman ini sangat penting sebagai landasan bagi analisis dan kebijakan ekonomi makro. Cukup sekian penjelasan tentang teori konsumsi dalam teori ekonomi makro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.